Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Bapak, Ibu, dan semua calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fajardi SPD GR. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak yang bertugas sebagai guru kelas pada SD Negeri 2 Pesangan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah kesimpulan, penjelasan, dan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul. Baiklah Bapak Ibu, dari yang sudah saya pelajari bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi atau rakyat jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda pada saat itu. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Maksudnya, beda jenis tanaman, beda juga cara kita memperlakukannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dengan kata lain, berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Jadi, hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Berikut beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini, saya percaya bahwa siswa-siswi saya datang ke sekolah hanya untuk mencari ilmu atau belajar. Kemudian, saya juga percaya bahwa dalam pembelajaran perlu adanya penjelasan dari guru kepada siswa agar siswa mengerti tentang materi yang diajarkan. Selain itu, saya juga percaya bahwa dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menurut saya menyenangkan akan membuat murid juga senang, dan saya tidak pernah mengetahui apakah murid saya juga senang belajar dengan metode yang saya berikan. Saya juga percaya bahwa dalam proses pembelajaran, jika murid duduk dengan tertib, rapi, dan mendengar penjelasan guru, maka mereka akan mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian, saya juga percaya bahwa dengan memberi hukuman seperti berdiri di depan kelas
maka anak-anak akan lebih rajin mengerjakan tugas. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini, yang pertama sekali, saya menyadari bahwa tidak semua anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, tetapi banyak di antaranya untuk bermain, mencari teman, atau sebagai rutinitas agar mendapat uang jajan. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui keberagaman dari peserta didik kita. Sehingga saya harus merubah pola pikir saya dan cara saya mengajar di dalam kelas agar selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Kemudian, memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Kemudian, saya juga berusaha menjadi guru dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat dan lebih memudahkan menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi, teguran tegas kepada peserta didik, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini, yang segera akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yaitu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Kemudian, memberi suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan menjadi teladan, pemberi semangat, serta pemberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Dan terakhir, melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna memberi solusi terbaik di setiap kendala yang mereka hadapi. Dan bersama-sama kita mengasah minat bakat mereka. Sekian kesimpulan, penjelasan, dan refleksi dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam modul ini. Terakhir, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.